Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang Bapak banggakan. Hari ini hari Selasa tanggal 8 September. Hari ini kita belajar tentang peran wali songo atau wali sangat. Arti wali, arti sangat. Bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab artinya wali adalah pembela, teman dekat, dan pemimpin. Sedangkan dalam pemakaiannya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sanga dalam bahasa Jawa artinya 9. Arti wali songo adalah 9 wali yang pada tahap pertama dikirim oleh Sultan Samudra Pasai atas perintah titah Sultan Muhammad II Ottoman atau Turki Utsmani untuk mengajarkan agama Islam ke tanah Majapahit, yaitu yang menguasai Jawa. Dan para wali songo ada 9 wali. Ini saya singkat ya, anak-anak. 1, 2, 3 itu Mambo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang atau Sunan Makhdum Ibrahim. Kemudian ada Sunan Giri 4 dan Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga atau Raden Masai, dan Sunan Kudus ya. Dan yang ke-8 Sunan Muria, dan yang ke-9 Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Hari ini kita belajar hanya 2 aja ya. Menarik sekali. Kita akan belajar yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah ayahnya dari para wali ya, yang mengajarkan Islam di Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim radhiyallahu an ya. Pertama, nama lainnya itu kalau dilihat dari makamnya yang ada di Gresik, ada tulisan Umdah As-Salatin wal Wuzara, tiang para sultan dan para menteri. Ini dikarenakan dan Burhanuddin wad Daulah, cahaya ya, petunjuk agama dan negara. Ini dikatakan bahwa beliau sebetulnya adalah kiriman ya, seorang pemuka agama ya yang sangat ahli, kemudian dikirim ke tanah Jawa untuk mengajarkan agama Islam, terutama untuk kepada Majapahit. Beliau juga terkenal di kalangan Jawa namanya kakek bantal, karena waktu mengajar sering menaruh Al-Quran, kitab suci di bantal. Nah, beliau juga adalah terkenal, beliau adalah dari silsilahnya masih cicitnya Rasulullah SAW dari jalur Al-Husain ya, Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in ya. Nah, jadi jangan heran kalau Majapahit tidak speak apa-apa ya, karena memang selain damai pokoknya secara halus juga beliau adalah makamnya mungkin ya, bobot keilmuannya memang sangat tinggi, ada nur ya, ada cahaya memang dari sosok beliau, yaitu masih keturunan Rasulullah SAW. Mungkin kalau yang mengajarkan yang dikirim oleh Pasai atau oleh bangsa orang Turki Utsmani itu dikirim yang orang-orang biasa, mungkin nggak kuat kali ya. Nah, itu yang saya yakini. Nah, beliau itu ditempatkan di Gresik, sedikit 6 km dari Trowulan. Trowulan ini ibu kotanya Majapahit ya. Nah, beliau sangat terkenal ya oleh orang-orang Gresik ya, sampai banyak yang memeluk agama Islam. Karena apa? Karena bisa meningkatkan hasil panen. Ya, terkenal intensifikasi pertanian ya oleh kita, irigasi, bahkan beliau juga menjual banyak sembako murah serta pengobatan cuma-cuma. Media dakwah yang dilakukan beliau itu secara halus dan damai ya. Kemudian beliau juga wafat pada tanggal 8 April 1419 Masehi di desa Gapura, Kota Gresik. Yang kedua, ini Sunan Ampel Raden Rahmat. Ini ada 2 versi ya, saya buka di sini. Pertama dari Hikayat Banjar dan Kota Waringin. Ini Sunan Ampel nama aslinya Raja Bungsu, anak Sultan Pasai ya, ke Jawa katanya menengok kakaknya yang diperisti oleh Brawijaya VI. Nah, jadi jangan heran ya, kenapa Islam begitu sangat leluasa ya kan
mengajarkan Islam di tanah Jawa. Memang ada hubungan antara Pasai dengan Majapahit. Salah satu perkawinan ini ya. Kemudian versi yang kedua, ini anak Ibrahim As-Samarkand. Katanya ke Jawa, menengok bibinya atau dari Campak ya, Vietnam, nanti diserang sama orang Vietnam, kalah. Intinya beliau ini katanya Raden Rahmat ke Jawa menengok bibinya yang namanya Dewi Dwarawati, istri Brawijaya. Walaupun berbeda literasi ya, kita anggaplah intinya beliau ke Jawa memang ada suatu hal menengok keluarganya. Nanti Raden Rahmat ini menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban. Masya Allah ya. Bagaimana ya? Sosoknya yang agungnya, luhur, yang berakhlakul karimah dan wawasannya luas ya. Tapi intinya adalah ada pelajaran yang dakwah yang terkenal mereka yang disampaikan oleh Raden Rahmat itu moh ogah, yaitu ada 5. Pertama, ogah mabok, jangan mabok, dilarang mabok. Moh main, dilarang main, berjudi. Moh madon, dilarang berzina, main perempuan. Moh madat, dilarang madat, ya. Madat ini narkoba sayang, dan moh maling dilarang korupsi. Jadi korupsi itu sangat dilarang sama atau maling ya sama oleh Sunan Ampel radhiyallahu. Kemudian beliau wafat di Ampel Surabaya 1418. Itulah kita hari ini pertemuan video ini kita bahas hanya 2 Sunan sayangnya, Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Tugas hari ini adalah berikan catatan-catatan rangkuman tentang Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik dan Sunan Ampel radhiyallahu anhum ajmain. Demikian ya video dari saya. Anak-anak kelas 12 tetap bersemangat, berkobar belajarnya walaupun hanya menatap layar. Ikuti semua teknis-teknis yang diberikan oleh sekolah. Bila ada masalah di e-learning, kalian boleh tanya ke Kak Mama. Kalau masalah-masalah lain, boleh tanyakan ke Walas. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.